Karena jangan sampai ketika kalian sudah klik untuk daftar ulang lagi, chat gitu kan, daftar ulang lagi, kalian ada yang lupa nih video yang belum dihapus ya. Nah, ini fatal banget guys. Ketika kalian udah mau mencet tombol daftar ulang monetisasi ataupun daftar lagi untuk monetisasinya gitu guys. Terus kalian halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama channel YouTube Arya Firdaus ID. Oke guys, dalam video kali ini kita ngebahas lagi nih guys ya, hal-hal yang sangat berbahaya sekali di dunia perkontenan, terutama di YouTube teman-teman. Apakah itu? Dismonetisasi teman-teman. Wah, ini nih makin kacau ya kesini itu makin, karena apa guys ya? Banyak saya menerima informasi bahwa bukan beberapa lagi, udah ratusan bahkan ribuan channel ya sekarang banyak yang lagi diberesin guys, ataupun lagi dibantah semua guys ya, ataupun lagi istilahnya YouTube itu sekarang lagi bersih-bersih ya guys ya. Channelnya dihapus, channelnya pelanggaran, punya dismonetisasi udah kayak nggak kehitung kayaknya nih guys. Dismonetisasi terutama itu paling minim banget ya kasus di channel YouTube sekarang ya, di dunia per-YouTuban, di dunia konten YouTube khususnya ya. Itu sekarang paling minim banget itu sekarang dismonetisasi guys ya. Dismonetisasi itu yang dimaksud minim gimana sih? Yaitu minim paling kecil gitu. Kan yang lainnya istilahnya yang paling banyak sekali itu adalah sekarang penghapusan channel ya. Penghapusan channel ini udah ribuan channel YouTube guys. Makanya kita harus hati-hati sekali. Kita harus benar-benar istilahnya benar-benar waspada gitu guys ya. Apalagi yang kena dismonetisasi nih. Aduh, bahaya nih guys ya. Sekarang nge-YouTube makin gila aja. Sekarang apalagi sekarang ditambah lagi tuh peraturan-peraturan dari pemerintah tentang masalah konten gitu guys. Udah cari viewers susah, udah cari penonton susah, udah cari riset rekomendasi sulit gitu guys, karena makin banyak banget konten kreator gitu guys. Ditambah lagi ini ada NIB gitu guys ya. Aduh, pusing. Pokoknya pusing. Tapi tetap kita jangan hiraukan semua itu guys ya. Kita tetap semangat aja. Kita tetap ngonten, kita tetap fokus ke dalam tujuan kita guys ya. Tapi kita harus penuh kehati-hatian juga guys ya. Kita harus merawat channel YouTube kita ataupun akun kita itu harus benar-benar sempurna ya guys ya. Bagaimana sempurnanya bang? Dengan ilmu-ilmu gitu guys. Makanya kita jangan sukan-sukan untuk belajar guys. Sekarang banyak guys ya ilmu-ilmu tutorial di YouTube juga untuk membenahi ataupun memperbaiki channel YouTube kita ya guys ya. Nah, kalau pengen lebih dalam lagi masalah YouTube, karena biasanya kalau tutorial-tutorial ataupun edukasi di dunia YouTube yang ada di YouTube gitu ya, itu kayaknya kurang full penyampaiannya. Jadi mungkin ada yang lebih bukan rahasia ya. Ada mungkin yang digunakan untuk senjata kita sebagai content creator itu untuk membuat channelnya berkembang dengan pesat gitu guys. Itu ada. Nah, makanya sekarang banyak kan istilahnya kayak les privat ataupun kelas-kelas YouTuber memula. Nah, di sanalah yang akan bisa lebih explore ke pembelajarannya lebih luas ataupun lebih lengkap ya. Nah, gitu guys. Kita bahas lagi ke dismonetisasi nih guys ya. Teman-teman, gini. Dismonetisasi itu memang hal-hal yang sangat menakutkan. Kok menakutkan? Iya, menakutkan bagi channelnya yang lagi bagus-bagusnya, channel YouTube-nya yang lagi berkembang-berkembangnya, view-nya lagi boom-boomnya gitu guys. Ditambah dismonetisasi, udah patah hati, semangat hancur semua ya guys ya. Makanya kita harus hati-hati guys. Nah, tapi itu semua bukan suatu ending guys ya. Jadi ketika kita mengalami dismonetisasi, sebenarnya itu bukan akhir dari segalanya guys, bukan. Jadi bagaimana bang? Gampang untuk membetulkan channel yang kena dismonetisasi atau menyembuhkan ataupun monetin lagi itu channel YouTube-nya. Itu gampang sebetulnya guys. Caranya, teman-teman yang belum subscribe, kalian boleh subscribe dulu ya guys ya. Caranya bagaimana bang? Oke, saya akan kasih tahu caranya guys. Ini kalian harus hati-hati ya guys ya. Buat teman-teman yang kena dismonetisasi ini penting sekali ya guys ya. Jadi bagaimana caranya untuk kita mengembalikan channel YouTube kita yang tadinya kena dismonetisasi kembali lagi ke monetisasinya guys. Nah, jadi seperti ini guys. Cara yang pertama, kalian telusuri lagi video-video kalian yang istilahnya yang bermasalah ya. Yang bermasalah gimana bang? Gue juga nggak tahu kok tiba-tiba kena dismon gitu. Kebanyakan kan gitu guys. Jadi kita perhatikan video-video mana yang kalian pernah re-upload ya. Ingat ya, meskipun itu kasih bumbu-bumbu kalian ya, kasih editing tambahan gitu guys ya, buat untuk istilahnya membuat pembeda gitu guys ya. Nah,
Alangkah baiknya ketika kalian sudah dismonetisasi itu mending dihapus aja. Ya, hapus aja udah. Dipribadiin ya, di privasi gimana Bang gitu. Itu nggak bisa di privasi guys. Ya, tetap aja kalau misalkan di privasi itu dari sistem YouTube itu masih ngebaca bahwa apa namanya channel YouTube kalian masih ada video bermasalah tadi. Ya, ngerti nggak guys? Jadi kalian pilih dulu video-video mana nih, kalian ingat-ingat, kalian gunakan visual ataupun audio yang mana yang pernah kalian reupload. Nah, itu yang pertama ya. Kemudian permasalahan dismonetisasi itu kalian itu karena apa gitu. Kalau misalkan karena konten berulang ya seperti tadi, kalian inget-inget lagi konten yang mana ataupun video yang mana yang pernah kalian upload audio orang ataupun visual orang, meskipun itu udah diedit ya guys ya. Terutama di short nih, short ini kerentan banget nih guys pokoknya ya. Pokoknya jangan sampai kita upload mentah-mentah, re-upload, kita upload mentah-mentah ke video short, udah habis semua guys kalian ya. Pokoknya jangan sampai seperti itu ya. Kemudian apalagi nih, ketika kalian kena dismonetisasi, misalkan konten tidak autentik, misalkan kebanyakan kayak gitu, konten tidak autentik, konten berulang. Kalau konten tidak autentik, video-video kalian yang istilahnya kayak sekarang kan zaman AI ya teman-teman ya. Ketika kalian membuat video AI yang secara full keseluruhan AI itu dihapus aja ya. Saran saya itu dihapus aja. Kalau kalian daftar ulang lagi ataupun mengajukan banding itu udah pasti akan ditolak juga gitu guys. Makanya jalan satu-satunya ketika kalian dismonetisasi, hapus video yang bermasalah itu ya guys. Contohnya kalau misalkan konten yang tidak autentik itu seperti secara keseluruhan kalian menggunakan AI ya. Voice over, ngomong-ngomongnya gitu pakai suara AI, visualnya, gambarnya pakai suara AI, meskipun dibikin gerak-gerakan ya, meskipun dibikin gerak-gerak gitu gambarnya, tetap aja itu masalahnya sekarang guys. Karena banyak sekali channel-channel YouTube yang sekarang lagi diberantas oleh YouTube nih guys, karena hal-hal seperti itu ya guys ya, apalagi berkaitan dengan audio. Aduh, udahlah itu. Kemudian ini guys, itu yang pertama tadi ya, kalau kalian kena konten tidak autentik, yang konten-konten kalian yang berhubungan dengan AI mending dihapus aja ya. Karena kalau kalian pertahanin gue pengen diprivasiin aja, di privat aja dulu katanya. Itu tetap aja sistem YouTube itu udah bisa mengacak-acak video kalian yang di dalam gitu guys. Kalau kalian nggak di public dibikin privasi itu tetap aja pihak YouTube juga akan tahu. Solusinya tadi, hapus videonya. Udah, itu aja. Bang, kalau hapus videonya jam tayangnya nggak ada dong. Ya itu resikonya ya, karena kalian tadinya awalnya ngupload videonya seperti itu gitu guys. Jadi jalan baiknya gimana ya, hapus tadi. Kalau udah dihapus, kalian buat konten secara original ya, buat video bener sendiri, video kita sendiri, nggak usah reuploadan ya. Reupload sebetulnya bisa aja sih temen, ada trik dan tipsnya, tapi itu sangat rentan juga guys. Saran saya kalau kalian pengen cari aman, nge-YouTube itu pakai audio ataupun visual yang original aja. Nah seperti itu ya. Kemudian bagaimana kalau misalkan kena dismonetisasi, kemudian kita pengen daftar monetisasi lagi? Ingat ya, ketika kalian sudah rapihkan semua videonya udah dihapusin nih yang bermasalah nih, kalian jangan langsung klik daftar ketika daftar ulang monetisasi itu udah sampai di tanggal yang pas gitu. Misalkan tanggal 28 gua ada daftar ininya gitu, daftar monetisasi laginya. Nah, kalian langsung jangan klik dulu. Kalian secara rinci dicek lagi video kalian guys ya. Dari video, dari judul, dari deskripsi kalian juga. Ingat jangan sampai copy paste dulu ya guys ya. Kalau kalian pengen diterima oleh partner YouTube lagi setelah dismon tadi, kalian beresin semua videonya ya. Ya, kalau misalkan udah beres semua, nah kalian bisa klik untuk daftar ulang monetisasi lagi gitu guys. Tapi itu inget ya tadi ya, kalian harus benar-benar cek video-video mana nih yang benar-benar bermasalah guys. Karena jangan sampai ketika kalian sudah klik untuk daftar ulang lagi, chat gitu kan, daftar ulang lagi, kalian ada yang lupa video yang belum dihapus ya. Nah, ini fatal banget guys. Ketika kalian udah mau mencet tombol daftar ulang monetisasi ataupun daftar lagi untuk monetisasinya gitu guys, terus kalian hapus video, udah pasti akan ditolak guys. Meskipun kalian udah beres-beres video kalian tuh, udah pasti akan ditolak guys. Makanya saya selalu bilang hati-hati ya guys ya, ketika kalian daftar monetisasi, cek dulu videonya, jangan sampai ada yang kelewat, jangan sampai ada yang lupa. Itu kuncinya. Karena saya sering banget juga sama tim saya juga ada kadang-kadang seperti itu ya. Kena dismonetisasi, udah tahu nih caranya nih, hapusin dulu video yang bermasalah. Kemudian dia buru-buru aja tuh pencet langsung daftar ulang monetisasi. Dan akhirnya dia masih ada video yang lupa gitu, bahwa video itu masih bermasalah. Dan akhirnya setelah mencet monetisasi, dia daftar, kemudian udah ditolak gitu ya. Pokoknya gitu guys ya caranya ya guys ya. Daftar monetisasi itu
harus benar-benar dirinci dulu video kaliannya, dicek dulu ya, jangan sampai terburu-buru gitu guys ya. Dan pokoknya dismonetisasi itu bukan akhir dari segalanya. Dismonetisasi adalah sebuah pembelajaran kita sebagai konten kreator agar lebih rapi lagi, lebih konsisten lagi, dan lebih taat lagi dengan peraturan ataupun pedoman komunitas YouTube-nya. Itu guys, jangan sampai terburu-buru ya guys ya. Kita membuat, nggak apa-apa, jangan terlalu memaksakan, gue bikin konten seperti ini cepet banget di penontonnya. Tapi kalau rentan bahaya dismonetisasi, ngapain, buat apa? Ya kan, misalkan gajian lolos nih 2 bulan 3 bulan ke depan, itu nggak bakalan aman ya. Kita main aman aja guys, main aman aja. Di YouTube itu lebih enak main aman ya, karena viewers yang datang juga aman, subscriber juga yang datang juga aman. Memang semua realita gitu kan. Oke guys, gitu aja dulu guys. Yang kena dismonetisasi pokoknya itu bukan akhir dari segalanya. Kalian perbaiki semua videonya, kemudian daftar lagi udah. Dan yang seperti tadi saya ucapin aja. Oke, mudah-mudahan bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya. Terima kasih banyak. Jangan lupa klik tombol subscribe di Aira Firdaus ID ini. Saya akan selalu explore ilmu-ilmu terbaru buat teman-teman semuanya. Dan kalau kalian pengen belajar YouTube sama saya, kalian boleh ya. Untuk registrasinya cukup 100.000 aja ya. Itu nggak ada bayar bulanan, nggak ada ya. Cukup 100.000 itu hitung-hitung sambil ngajarin kalian sambil ngopi aja ya. Dan sampai kapan bang batasnya? Sampai kalian monetisasi. Bahkan kalau kalian sudah monet, pengen masih butuh ilmu saya juga, boleh, silakan, nanti kita ajarkan juga, kita bimbing juga. Oke, terima kasih banyak dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.